Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pembelajar hebat. Pernahkah kalian berpikir apa sih yang membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan, bermakna, dan efektif? Apakah cara belajar kita selama ini sudah yang terbaik? Nah, di video ini kita akan menjelajahi berbagai pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membuat proses belajar menjadi lebih seru dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mulai dari pendekatan yang melibatkan teknologi hingga pendekatan yang fokus pada pengalaman langsung. Semua punya keajaibannya masing-masing loh. Kira-kira pendekatan mana yang cocok untuk kalian? Yuk, kita temukan jawabannya bersama-sama. Siapkan semangat dan mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami dunia pembelajaran yang penuh inovasi. Let's dive in. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatia Rama Syarif dengan NIM 24100-414 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Oke, jadi pendekatan pembelajaran adalah kerangka atau sudut pandang konseptual yang digunakan oleh guru dalam merancang, mengorganisasi, dan melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan ini mencakup cara materi yang disampaikan, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana interaksi antara guru dan siswa dilakukan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Pendekatan pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman utama untuk metode, model, dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Pembelajaran berpusat pada guru ini atau TCL adalah pendekatan pembelajaran yang dimana guru berperan utama dalam proses belajar mengajar. Dalam pendekatan ini, guru juga memegang kendali atas perencanaan, penyampaian, dan pengelolaan aktivitas pembelajaran serta waktu. Dibandingkan dengan berpartisipasi secara aktif, siswa lebih cenderung bertindak sebagai penerima informasi secara pasif. Nah, contoh metode dalam teacher-centered learning yang pertama ada ceramah. Guru menyampaikan informasi di depan kelas. Yang kedua ada demonstrasi. Jadi guru menunjukkan proses atau eksperimen kepada siswanya. Yang ketiga ada pembacaan teks. Guru membacakan isi buku atau dokumen penting. Nah, selain itu ada karakteristik dalam pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, yaitu guru sebagai sumber utama pengetahuan, jadi guru bertindak sebagai pengajar dan penyampai informasi utama. Yang kedua, penggunaan metode ceramah atau presentasi. Metode yang umum digunakan adalah ceramah, demonstrasi, atau pembacaan. Yang ketiga ada peran siswa. Cenderung pasif, siswa mendengarkan, mencatat, dan mengikuti arahan guru tanpa banyaknya interaksi. Yang keempat ada fokus pada hasil akhir. Penilaian lebih berorientasi pada hasil belajar atau output dibandingkan proses. Yang kelima ada struktur pembelajaran. Jadi terpusat guru mengontrol waktu, aktivitas, dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh teman-teman. Nah, apa aja sih kelebihannya? Yang pertama ada efisiensi, cocok untuk menyampaikan materi dalam waktu singkat atau kelompok besar. Yang kedua, terstruktur, pembelajaran berjalan terorganisir dan terarah sesuai dengan perencanaan di awal. Yang ketiga, pengendalian kelas, guru lebih mudah mengontrol proses belajar mengajar. Yang keempat ada cocok untuk konsep dasar, berguna untuk menjelaskan teori dasar atau topik baru. Nah, kekurangannya itu yang pertama ada minim interaksi, membatasi partisipasi siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurang mendorong kreativitas, tidak memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis atau kreatif. Yang ketiga, tidak personal, sulit untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Yang keempat, cepat membosankan, metode pasif seringkali membuat siswa kehilangan minat belajar. Nah, yang kedua ada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pembelajaran berpusat pada siswa juga dikenal sebagai pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu CCL. Adalah pendekatan pembelajaran yang dimana siswa menjadi pusat utama proses belajar mengajar. Pendekatan ini memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi, berpartisipasi,
dan aktif dalam memperoleh pemahaman melalui pengalaman belajar yang bermanfaat. Guru hendaknya cuma mendukung siswa dalam belajar mereka. Contoh metode dalam student centered learning yang pertama ada diskusi kelompok. Siswa jadi berdiskusi untuk memecahkan masalah atau memahami materi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa menyelesaikan proyek yang relevan dengan materi pelajaran. Yang ketiga ada studi kasus. Siswa menganalisis dan memberikan solusi untuk kasus nyata. Yang keempat ada pembelajaran mandiri. Jadi siswa bisa mengeksplorasi materi secara individu dengan dukungan dari guru. Nah, karakteristik dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning yaitu yang pertama ada aktivitas siswa yang dominan, siswa lebih banyak terlibat dalam diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru hanya membantu siswa menemukan pengetahuan, bukan hanya menyampaikan. Dan yang ketiga ada pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama melalui kelompok atau diskusi atau proyek bersama. Yang keempat ada berorientasi pada proses, fokus pada cara siswa belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Dan kelima, pendekatan yang fleksibel, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh teman-teman. Nah, apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan pada abad 21, mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Yang ketiga, ada belajar bermakna. Materi yang dipelajari lebih relevan dan mudah dipahami karena terkait dengan pengalaman siswa. Yang keempat, meningkatkan kemandirian siswa. Belajar bertanggung jawab terhadap pembelajaran merekanya sendiri. Nah, kekurangannya itu yang pertama ada memerlukan waktu lebih banyak. Dalam proses belajar bisa lebih lambat dibandingkan pendekatan yang berpusat pada guru. Yang kedua, ada tantangan untuk guru. Membutuhkan keterampilan fasilitasi yang baik dan persiapan yang lebih kompleks. Yang ketiga, kesulitan dalam pengelolaan kelas. Siswa tidak terbiasa dengan pendekatan ini, mungkin memerlukan adaptasi. Yang keempat, ketimpangan partisipasi. Tidak semua siswa terlibat jika tidak ada pengelolaan yang efektif. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pandangan konseptual yang mendasari pendidikan disebut pendekatan pembelajaran. Dari metode ini membantu guru mencapai tujuan pendidikan dengan memberikan kerangka untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga berbeda-beda. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning adalah jenis pendekatan di mana guru berperan sebagai elemen utama dalam menyampaikan materi. Berpusat pada siswa atau student-centered learning, siswa terlibat aktif dan guru membantu, tetapi tidak banyak berinteraksi kepada siswa meskipun membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks, mendorong kreativitas dan keterampilan. Nah, sebagai penutup, terus eksplorasi pendekatan pembelajaran yang tepat untukmu karena belajar adalah perjalanan yang tak pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.